Sudah mulai ya. Selamat sore semuanya. Halo. Selamat sore. Selamat sore, halo. Kita bertiga di sini nih. Tapi Ayo, bertiganya kok bantu wajah Lisa. baru ya? Apakah ini penyiar baru? Iya, ini kita lagi ada undangan ya. Kita ada undangan Ada tamu tamu. khusus datang dari, nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Oke, Nah bisa teman-teman dengarnya sudah jelas suaranya? Ya seperti judulnya ya, itu ada menyangkut dengan hobi nih. Jadi jangan kemana-mana. Yang mana acara ini juga akan dimasukkan dalam WWW ya, acara WWW. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk ikutin terus dan teman-teman bisa berbagi share di FB teman-teman. Nanti kita akan mengajarkan, bukan kita sih, guru ya, guru kita ya. Kita nggak bisa, kita juga belajar. Jadi kita juga belajar. Kalau di Pokoknya situ nggak hari kelihatan, Amina, minta dah HP-ku. Oke. Ini iya cabut ya. Oke, thank you. Jangan lupa untuk Kita share share dulu ya. dan juga jangan lupa ikuti sampai habis ya. Karena depannya kita akan ngobrol-ngobrol dulu, ingin ngorek-ngorek dulu nih. Tuh. Ngorek-ngorek dulu, Dikupas habis. dikupas habis. Nah, habis dong nanti. Bentar ya. Suaranya jelas ya, teman-teman ya? Jelas ya. Yang jawab malah teman-teman yang ada di sini. Pokoknya hari ini bakal sangat spesial banget ya teman-teman, ikutin Spesial sampai pakai telur. habis. Terus teman-teman pasti mendapat ilmu yang luar biasa. Katanya suara, halo, iya Malang juga hadir, suaranya jelas sekali. Ya, terima kasih untuk jelas sekali. Oke, sekarang kita bisa mulai ya Kak Amina ya. Oke ya Dit ya, mulai ya. Apa kabar teman-teman semua? Hadir kembali kita berdua di sini. Saya Farini Anwar. Amina Chandra. Dan ternyata nggak hanya berdua sih sekali ini ya, karena akan kedatangan tamu kita yang ikut hadir dalam acara ini. Sepertinya harus ulang deh Kak Amina, itu kecil gede. Udah pastiin belum? Jadi aku posisinya begini, oke nggak? Ya karena ini sambil ngerekam juga ya. Ini Oke ya. Joanna boleh tes dulu suaranya. Tes, halo. Nanti ngomongnya acara gini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kembali bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Seperti biasanya tentu saya ditemani dengan saya Farini Anwar. Amina Chandra. Dan untuk hari ini kita juga akan menghadirkan seorang wanita juga nih. Seperti jadi lengkap ya, WWW wanita ya. Yang mana wanita pertama Farini, wanita kedua Amina, sekarang wanita ketiga. Yuk kita kenalkan dulu. Halo, nama saya Joanna. Oh, Johanna. Oh, bisa bahasa Indonesia ya untungnya. Iya, agak pelan-pelan sih Agak bisa. pelan-pelan. Wah, pelan-pelan suaranya pelan atau nadanya pelan atau pelan-pelan? Ya, serba pelan nggak Serba apa-apa, yang pelan. penting Iya, dipahami. ini bukannya pelan sebenarnya sih, lembut ya. Sesuai dengan orangnya ya. Aduh, makasih. Bagaimana nih, kita tentu ingin mengetahui dulu Joanna ini siapa sih? Bisa nggak memperkenalkan diri dulu, Joanna? Saya Joanna. Saya Joanna. Terus saya tinggal di sini sudah 23 tahun di Taiwan. Terus kerjaan saya sih di sekolahan internasional gitu loh, bagian admin. Ya, sebagai ibu rumah tangga juga di samping itu. Ya. Jadi kalau dengar logat-logatnya kayaknya sudah bukan bahasa Indonesia sekali ya, sudah bercampur ya. Dan Bercampur. sepertinya juga bukan bahasa Indonesia campur-campur ke Taiwan ya, Taiwanese ya, atau Mandarin ya. Tapi agak sedikit logat-logatnya Inggris, benar nggak? Benar. Ya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa sekolahnya, bekerjanya di sekolah internasional. Iya. Itu bagian administrasi. Sekolah Bagian internasional seperti apa nih? Kok bisa nih orang Indonesia malah sekolahnya internasional lagi? Sekolah Amerika, jadinya mereka rata-rata pakai bahasa Inggris gitu loh. Oh, jadi untuk komunikasinya Komunikasinya selain juga. bahasa Mandarin, Iya. itu malah juga menggunakan bahasa Inggris Bahasa Inggris, kebanyakannya ya. kebanyakan, Malah iya. tidak menggunakan bahasa Indonesia. Enggak. Jadi seperti yang dikatakan, jadi agak sedikit pelan-pelan karena Iya. ya udah tadi 23 tahun, ya otomatis ya. Kalau itu juga istilahnya terkikis cukup lama nih. Tapi Jadi luar biasa. sebenarnya orang Indonesia udah menyebar kemana-mana ya.
termasuk juga di Taiwan, termasuk juga sekolah internasional yang ada di Taiwan. Iya, yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama Indonesia. Betul. Tapi Betul. orangnya yang bekerja dalamnya Ada orang Indonesia, orang itu Indonesia. Joanna. Iya, ada juga rekan-rekan kerja dulu yang dari Indo gitu loh. Kayak guru-gurunya tuh juga dari Indo, tapi bisa mengajar bahasa Inggris gitu. Oh, tapi ya, karena bahasa Inggrisnya bukan karena Indonesianya ya. Bukan ya. Oh, kok bisa sih dari Indonesia datang ke Taiwan, kemudian bukan ngajar, kerja di sekolah American internasional. Sebelumnya kita nanya dulu, jangan kebanyakan ya kelamaan ya. Kita nanya dulu, kenapa sih Joan bisa datang ke Taiwan 23 tahun yang lalu? Bisa flashback sedikit? Soalnya waktu itu kita ada kayak chaos ya. Oh, kerusuhan. Yang di kerusuhan tahun ya 19 97. 98. Terus ikut papa mama datang ke sini gitu loh. Imigrasi, terus ya ketemu sama suami saya, terus ya menikah di sini gitu loh. Jadi ya waktu itu dari 1997 ya ke Iya, Taiwan, iya. kemudian kebetulan ketemu jodoh di sini ya. Wah, luar biasa sekali. Terus lagi pertama datang ke Taiwan, betah nggak? Oh, nggak betah. Oh, nggak betah juga. Farini pikir betah, makanya langsung karena saya betah, enggak. saya cari pasangan di sini biar saya bisa menetap. Oh, enggak ya. Jadi suami yang bikin betah gitu. Iya juga. Iya nih. juga sih. Kalau enggak nanti suaminya kalau ngerti Indonesia, waduh. Ya, suami sayang lah gitu loh. Terus keluarga mertua juga sayang. Gitu. Jadi pada saat itu sekolah di sini. Ada sekolah. Sekolah dan kemudian nggak betahnya gimana tuh, jadi supaya bisa bikin betah? Cari pacar. Begitu tah, bener tah? Nggak tahu juga ya, mungkin karena di sini transportasinya lebih gampang dari di Indo ya. Itu salah satu yang bikin saya lebih betah di sini gitu. Ya, terus kadang-kadang juga ada kepikir makanannya gitu loh. Terus ya banyak yang enak-enak juga. Oh, makanan yang enak-enak. Wah, jadi memang iya sih Taiwan terus terang makanannya enak. Apalagi sebentar lagi itu kan itu ya udah Moon Festival ya. Iya. Jadi itu makanannya barbecue lagi. Wah, luar biasa ya. Dan juga kue bulan ya. Kalau boleh sedikit Amina bocorin, sebenarnya Joanna adalah sahabat Amina, sahabat sejak kecil, teman SD. Oh ya. Nah, lucunya teman SD kita memang teman akrab ya, sering bermain bareng, main lompat tali, main Petak umpet. bukan benteng. Yang itu Benteng ya. lari kan. Iya. Jadi selalu menjadi pasangan dalam permainan. Oh gitu. Terus untuk sampai di sini pun jadi pasangan juga. Ceritanya lucu Kak Farini. Waktu SD kita memang termasuk teman akrab. Termasuk Amina juga sering dipinjamin komik, buku majalah, bacaan dari Joanna. Terus Amina juga kenal baik dengan neneknya Joanna. Pada saat kita bermain ke rumah, neneknya selalu membuat kue buat jajanan buat kita. Terus setelah SD ya, belum lulus SD, Joanna sudah ke Jakarta. Nah, sejak itu kita udah berpisah di Jakarta selama SMP, SMA, nggak pernah ketemu. Terus waktu kuliah, Joanna kan juga di Jakarta. Nah, Amina di Jogja. Nah, pas kebetulan sama-sama pulkam nih, pulang kampung halaman ke Pontianak, ketemu di pasar sama Joanna. Terus Joanna itu kita ketemu, saling ninggalin nomor telepon dan saling kasih tahu telepon ya, hubungin ya, tapi sama sekali enggak. Kesibukan masing-masing. Ya, biasanya kesibukan gitu. masing-masing ya, benar. Nah, setelah kan dulu kan belum zamannya HP, belum ada Line. Jadi setelah kita sudah dewasa, masing-masing dewasa, terus Amina ke Taiwan, Joanna juga udah ke Taiwan, ketemunya di Taiwan. Oh, Jadi tapi di memang sebelumnya sekolahan. janjian nggak sih sama-sama Enggak. ikut Taiwan? Nggak tahu. Sudah lama udah putus hubungan, teman baik putus hubungan, terus sampai di Taiwan ketemu di satu sekolah bahasa di Tamkang University di bagian bahasanya. Nah, di situ Amina lihat Joanna gitu. Loh, ini kok kayak teman Amina ya Joanna. Akhirnya Amina hampirin dan manggil, "Loh, kok bisa kamu di sini?" Amina juga nanya, "Kok bisa kamu di sini?" Nah, akhirnya jadi setelah sama-sama di Taiwan, kita tetap Hubungan apa, lagi iya, ya. berhubungan lagi. Untung Tetap jadi pasangan lagi. sayangnya dua-duanya perempuan ya, sama dua-duanya wanita. Kalau enggak sih, kalau seandainya salah satunya pria bisa jadi ini kayaknya jodohku Jodoh ya. nih. Sudah keputus, ketemu di Indonesia di beda pulau. Pas pindah pulau, ketemu juga. Udah itu pas pindah ke negara lain, ke negeri lain, ketemu juga.
udah dipisahin ketemu juga. Iya. Itu kita singkat dari Kak Aminah dengan Joanna ya. Karena memang berjodoh nih dari Indonesia, sama-sama di Indonesia, kemudian juga ke Taiwan dan bisa bertemu. Betul. Dan yang pasti nih tentu saja Joanna itu memiliki keahlian khusus nih dalam kerajinan tangan. Tadi Kak Aminah sempat menceritakan neneknya ya, nenek dari Joanna yang suka memberikan bikisan kue. Makanan, Kok jadi kita yang ngobrol sih Joanna? Biasa kebawelan Gak gitu. apa-apa, gak apa-apa. Bikin pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Kurang panas tak? Ya memang kebetulan hari ini memang agak sedikit ini ya, hujan ya, dingin ya. Jadi agak adem. pas ngumpul-ngumpul bertiga pas ya, cocok ya. Apalagi dipanaskan dengan suasana ngobrol nih dengan Joanna ya. Nah kita lanjut lagi ke Joanna ya. Nah Joanna waktu itu pas lagi datang ke Taiwan katanya kan nggak terbiasa. Nah bagaimana terbiasakan, katanya lupa nih, nggak berasa, katanya tidak terbiasa. Terutama ketemu dengan ya itu dia yang sekarang adalah suami. Nah tapi pada saat itu Joanna sudah kerja atau memang jadi ibu rumah tangga saja? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga saja. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dan setelah anaknya beranjak Lebih dewasa. besar ya, lebih besar baru kerja. Oh baru kerja. Dan kerjanya kebetulan kerja di Taipei American School. Iya. Taipei American School ya. Iya. Oh luar biasa sekali. Kok bisa? Apa karena memang suka Inggris? Apa karena memang suka bagian administrasi? Kenapa bisa masuk ke sekolah bahasa ini? Inggris ya. Suka bahasa Inggris. Mungkin Joanna bisa ceritakan sedikit ngapain aja di American School, tugasnya apa, pekerjaannya seperti apa kepada teman-teman. Tugas saya di sana ya bagian admin ya, bantu guru pembimbing gitu loh. Mereka kan biasanya kan ada acara gitu. Terus saya bantu persiapkan acaranya gitu. Jadi Terus BIO-nya. ya kalau misalkan ada murid yang perlu bantuan guru pembimbing, terus saya bantuin gitu loh. Menghubungi orang tua kalau perlu gitu. Ya, yang kayak bagian administrasi begitulah. Wow. Ada kendala nggak menghadapi murid-murid di sini kan? Sempat juga Joanna memberitahu ke Aminah, dia tugasnya itu sebagai konsultan, membimbing anak-anak pelajar yang ada di sana. Pernah nggak menemui kesulitan apa atau kesulitan apa yang mereka hadapin? Ya, terus biasanya bantuan menghadapi. seperti apa yang bisa pihak sekolah berikan untuk anak-anak? Kalau soal itu ya mungkin rata-rata yang dihadapi anak-anak zaman sekarang ya. Apa nih? Kita kayak- zaman sekarang bukan Kak Aminah? Bukan anak-anak lagi, orang tua. Orang tua zaman sekarang. Mungkin juga teknologi gitu loh, berkembangnya teknologi bikin anak-anak pakai internet tuh lebih gampang gitu. Terus dapat informasi yang kita nggak tahu benar apa tidak gitu loh, kebenarannya gitu loh. Terus karena anak-anak juga lebih masih polos gitu ya. Jadi nggak bisa memilah antara Iya. yang benar dan salah. Iya benar ya. Jadinya kalau di sekolahan ya namanya juga sekolah, anak-anak masih yang belum gitu dewasa gitu loh, masih perlu dibimbing gitu. Ya kendalanya ya kita bantu kalau mereka menghadapi kayak depresi gitu. Iya. Terus kebanyakan dari murid-murid yang dibimbing itu warga asing atau warga Taiwan ya? Warga Atau asing. Warga asing. Jadi Warga asing. mungkin ya istilahnya bule gitu. Atau ABC. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Dengan komunikasi. Namanya juga internasional, jadinya Karena juga. sekarang banyak kan sekolah internasional seperti di Indonesia. Kalau dulu kan strictly melarang warga, kalau bukan WNA, istilah warga negara asing masuk kopi. Sekarang yang Farid tahu ya, di Indonesia sudah banyak nih bilangnya sekolah internasional, tapi bisa menampung warga dari Indonesia sendiri. Kalau sekarang ya, setahu Faridnya meskipun tidak semua, karena mereka juga mungkin kekurangan murid juga, atau mungkin juga memang banyak peminat yang ingin mencoba mengirimkan anaknya ke sekolah internasional untuk persiapan. Iya. Oh ini begitu juga bukan kalau di Taiwan? Kalau di Saya juga Taiwan pengen tahu nih ya jadi. masih persyaratannya masih ketat ya, masih perlu warga negara asing juga gitu loh. Oh warga negara asing baru bisa masuk ya. Iya. Oke. Dan muridnya banyak kalau kayak gitu? Atau dibandingkan dengan sekolah secara umumnya? Termasuk banyak juga. Termasuk banyak ya. Termasuk banyak. Soalnya dia sekolahannya ya termasuk yang lebih besar gitu loh. Ya. Ya, Terus Kak Aminah? dari anak-anak misalkan mereka punya masalah nih, misalkan ada yang merasa kesulitan dalam pelajaran sekolah atau tidak sesuai dengan harapan orang tua, membuat mereka depresi. Pernah juga menghadapi kondisi seperti ini? Pernah juga. Ya. Jadi gimana menanggapinya?
Karena kita sedikit depresi ya kebanyakan. Anggap aja kalau seandainya kita murid, gimana tuh cara supaya bisa mengimbau, memberikan nasihat, memberi saran. Soalnya saya bukan gurunya sih ya, tapi kan sebagai cuman pembimbingnya. Sekretaris guru pembimbingnya oke. gitu. Mungkin Iya. gimana caranya mendampingi sampai menyampaikan ke guru atau ke orang tua? Ya kita harus maksudnya tuh temenin mereka anak-anak dulu sebelum mereka sampai ketemu sama guru pembimbing gitu loh. Ya sebisanya juga ditemenin saja, nggak bisa kasih bantuan apa-apa gitu loh. Soalnya kita bukan profesional. Ya, mereka masih perlu guru yang pembimbing profesional gitu. Ya. Oh, jadi memang maksudnya sebagai Pendampingan lah. pendamping Jadi dulu. ini juga termasuk satu bentuk bantuan karena mungkin dari unsur mentalnya, psikologisnya dia sudah tertekan. Dia juga butuh orang untuk mendampingi, setidaknya dalam Iya. ya ada yang mendampingi. Tadi jadi penasarannya kalau ada gak sih perbedaan antara anak dari warga asing ini yang di sekolah dengan anak Taiwan sendiri kalau dibandingkan kan Joanna juga punya anak sendiri. Di sekolahnya di sekolah sini atau sekolah Taiwan nih? Anak-anak Sekolah Joanna, Taiwan. Sekolah Taiwan. Ada nggak kalau dibandingkan dengan anak pas lagi nganter ke sekolah anak-anak di sekolahan Taiwan dengan ya itu dia sekolah internasional. Masih ada dikit lah, masih ada perbedaannya. Bisa. Kalau yang lokal ya, local school itu mungkin lebih condong ke tugas kerjaan gitu loh, PR gitu loh. Banyak ya, Banyak, dan PR. banyak PR. Terus juga lebih monoton gitu loh, Nggak kreatif. nggak kreatif banget gitu loh. Kalau sekolahan yang di Amerika sini kan mereka kan lebih condong ke sistem yang di Amerika gitu. Jadinya lebih proaktif gitu. Lebih aktif ya. Jadi memberikan lebih bebas untuk Pola cara berpikirnya juga berbeda. Oh ya? Seperti apa nih contohnya? Bisa nggak kasih contoh sedikit? Mungkin kalau yang di lokal mungkin mereka lebih nggak berani untuk mengungkapkan pendapat gitu loh. Bedanya kayaknya lebih jelas di sini. Kalau mereka yang di sini tuh lebih berani gitu. Oke. Iya. Tapi menurut Joanna lebih bagus gimana nih kalau cara pendidikan? Mungkin kan bisa setelah lihat dari dua. Sebagai individu tiap anak saya pikir sih lebih baik lihat anaknya ya. Berbeda-beda kan, ada juga yang memang pada dasarnya tuh lebih pemalu gitu loh, nggak berani. Kita juga nggak bisa maksain gitu loh. Tapi ya ada juga rata-rata kalau lewat cara begini mereka tuh lebih ada namanya apa confidence. Percaya diri. Lebih percaya diri ya jadinya. Ya, mereka jadinya lebih berani gitu loh mengungkapkan, terus lebih sukses gitu loh. Jadi tergantung individu masing-masing. Jadi sebagai pembimbing atau mungkin juga sebagai asisten pembimbing juga harus mengetahui ya sifat-sifatnya. Apalagi ke bawah nggak pas pada saat membesarkan atau mendidik anak-anak Joanna sendiri, ke bawah nggak ada sistem dari sekolahan jadi ke anak-anak? Mungkin ya. Mungkin ya. Oh, jadi juga bisa melihat mana yang lebih baik, akhirnya diambil sendiri juga ke anak ya. Sebagai contohnya, kayak gini kayaknya caranya baik nih. Dibandingin kalau di Taiwan kayaknya wah sebenarnya kurang nih. Jadi langsung praktekkan juga ya. Makanya saya terhadap anak-anak tuh nggak terlalu menekan banget mereka harus nilainya gimana gitu loh. Ya harus ikut orang atau gimana. Gitu. Jadi memiliki kreativitas sendiri, inovatif sendiri, nggak selalu meniru dan nggak selalu istilahnya, kalau dulu kan bilang istilahnya kutu buku gitu, lihat buku dan belajar hafalin terus. Benar. Tapi lebih banyak prakteknya. Atau enggak misalnya ada teori sedikit tapi selebihnya ya itu dia kebebasan itu untuk mengembangkannya. Pokoknya kasih mereka dorongan gitu loh. Kalau mereka perlu kan nggak merasa takut-takut gitu, nggak berani maju ke depan gitu loh. Kalau sebagai orang tua kan kita harus nggak apa-apa, kamu coba aja dulu gitu loh. Kalau gagal kita coba lagi, nggak apa-apa gitu loh. Jangan takut ya. Gagal itu sebagai ya. Terus dari Joanna sendiri dalam lingkungan kerja, kalau misalnya dilihat dari lingkungan belajar mengajar kan sepertinya saling berinteraktif. Nah kalau dari lingkungan pekerjaan Joanna sendiri, Joanna dengan guru atau dengan atasan, apakah juga seperti ini juga sangat menyenangkan? Kalau sama atasan sama guru ya juga interaktifnya juga ya rata-rata sama ya.
Iya, soalnya kan sekolahan gimana juga lingkungannya bukan kayak di perusahaan bisnis gitu loh. Iya, masih aja tetap ada pendidikan yang lumayan lebih diutamakan. Iya. Kita belum nanya berapa lama sih sudah di American School ini? Ini tahun ke-16. Tahun ke-16 berarti setelah dipotong 23 hanya 7 tahun itu juga setelah itu masuk ke ini. Wah, luar biasa ya. Panjang sekali ya kalau gitu ya. Nah, ini untuk obrolan mengenai bagaimana Joanna ke Taiwan, kemudian beradaptasi di Taiwan, kemudian juga pengalamannya bekerja di international school. Tapi selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol mengenai hobi dari Joanna, yang mana hobi ini juga menurut Farini sih luar biasa. Farini tertarik sekali nih. Begitu tahu teman Kak Amina bisa membuat yang lucu-lucu yang kalau Anda lihat mungkin sudah ada ya di ininya ya, sudah ditayangkan sedikit nih mengenai hasilnya. Itu bukan hewan hidup, tetapi itu adalah buatan. Tadi Boneka. lucu sekali ya. Nah ini ternyata itu semua adalah hasil karya dari Joanna. Yang mana kalau menurut Farini luar biasa dan pada kesempatan ini akan mengajarkan kepada kita. Tapi kita sebelumnya pengen tahu dulu nih, kok bisa tertarik dengan prakarya seperti ini? Kayaknya kelihatannya itu susah sekali. Apa nggak sebenarnya ini susah nggak sih sebelum kita mengeluarkan dulu nih pernak-perniknya, mengajarkan sedikit ke teman-teman ya Kak Amina? Ceritanya sih lucu ya, asal mulanya tuh kenapa bisa tertarik sama yang bidang ini gitu ya. Rekan kerja saya tuh ngajak saya mengisi waktu COVID yang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu sampai sekarang nih ya. Terus dia bilang mau nggak kamu coba bikin yang kecil-kecil dulu, yang wool felt, needle felt kan namanya kan. Terus saya bilang nggak mau bosen. Saya bilang ngapain bikin itu terus tusuk-tusuk gitu. Terus rekan kerja saya bilang ini bisa buang stres loh katanya. Terus saya bilang, terus saya bilang oh ya. Oke, coba aja satu dulu, kita beli paket yang kecil, yang cuma bikin kayak anjing Shiba itu loh, yang anjing Jepang yang ada 2 bintik putih itu loh. Oke, terus kita bikin, terus ya nggak ada video tutorial, nggak ada. Terus dia bilang coba aja dulu kita coba-coba tusuk-tusuk sesuai dengan ya. Suami bandel ditusuk, anak nggak dengar ibu ditusuk. Kayaknya ini menghilang stresnya bukan karena bikinnya. Kalau menurut Farini, kalau Farini suruh bikin itu kayaknya bukannya menghilang stres, malah makin stres ya. Iya, ada juga yang nambah stres. Kalau tergantung bakatnya juga. Akhirnya saya coba dulu ya, coba bikin, nggak taunya hasilnya lumayan gitu loh, sesuai dengan bayangan saya gitu loh. Mulai bikin, akhirnya ya kecantol. Dari tusuk boleh keluarin dong contoh-contohnya Kak Amina. Dari sudah boleh bisa kecantol ya. Iya, jadi mau buang stres gitu loh. Kan biasanya kan kalau hari Valentine kan ada panah menusuk hati. Ini juga sama, jarumnya menusuk hati Joanne, akhirnya Joanne tertarik untuk bikin. Nah, tapi sebenarnya ini kalau bikin seperti ini perlu bakat gak sih? Atau perlu keterampilan khusus gak sih? Perlu dong. Perlu bakat sedikit ya. Bakat sedikit loh, teman-teman, itu bakatnya sedikit saja cukup. Yang penting telaten ya. Yang penting minat. Di otak kita ada gambaran 3 dimensi. Jadinya kita tahu strukturnya itu binatang kerangkanya itu seperti apa. Kerangkanya seperti apa gitu loh. Jangan hidungnya mancung, anjing, apa yang pesek. Ngebayanginnya malah sapi. Ya, jadi akhirnya anjing keturunan sapi. Bagus dong. Oh gitu. Jadi blasteran gitu. Nggak apa-apa. Seperti dulu Amina juga pernah kan bikin kue coklat, cake coklat. Bantat ya. Jadi brownies. Oh, jadi brownies. Itu namanya maksa diri sendiri yang menilai gitu ya. Jadi tentu saja ya ini Joanne sendiri sebenarnya memang dari Indonesia sebelumnya, sebelum mulai merajut seperti ini nih. Ini jadi istilahnya merajut apa merakit atau apa nih? Ini gue bingung. Menusuk. Oke, sebelum tertusuk hatinya dengan ini, Joanne sendiri di Indonesia memang suka dengan prakarya-prakarya. Iya. Prakarya apa yang pernah dibikin sebelumnya? Menyulam, terus bikin kalung gitu loh, yang dari manik-manik, terus menggambar-gambar gitu. Gambar-gambar dinding gitu. Termasuk juga ini untayan kata-kata untuk Imlek.
Ya, dia apa, suka Chuanlian itu menggambar. ya? Iya, Chuanlian. Terus kalau Kaligrafi. iya, Kaligrafi. Oke, wah. Tapi sebenarnya kaligrafi kan cuma tulis-tulisan aja kan. Tapi ini memang musik kerajinan tangan. Dan biasanya Kak Feni tahu di Indonesia kan biasa dari sekolah dasar pun sudah diajarin ada kerajinan tangan ya. Iya. SMA, SMP juga ada kan. Iya. Nah, jadi kalau seandainya itu bisa menyalurkan bakat juga dan ini wah lucu sekali ya. Wah, ini kan ada pandanya nongol. Panda juga ikut kita ya. Ikut live sama kita ya. Oke, Ini jadi script dari tusuk menusuk bisa menghasilkan karya, lalu karya bisa menghasilkan uang. Iya. Nah, teman-teman jangan patah semangat untuk belajar. Dari hobi bisa menghasilkan uang, terus uangnya dari sedikit demi sedikit lama-lama kata Adit menjadi pundi uang. Wah, pundinya sesuai juga dengan menimbun judulnya ya. Iya, kalau di Taiwan hasil karya yang kayak begini kalau dijual mahal banget. Kalau Anda teman-teman yang ada di yang berada di Taiwan, kadang-kadang kan suka ke pasar malam nih. Kadang-kadang suka lihat gantungan kunci lah, gantungan tas lah, yang mereka bilang ini buatan tangan. Biasanya kita hanya bisa wah luar biasa. Kok bisa ya bikin buatan tangan? Ternyata Joanna juga Anjingnya bisa. Adit kok di sini ya? Dit, ini kan Bisa anjingmu, Dit. membuat seperti ini nih. Jadi ini contoh-contohnya. Ini yang paling simple ya, boleh bilang ya. Paling simple ya. Soalnya saya juga pernah bikin yang seluruh badan anjing. Tapi udah dijual. Udah dijual. Ya. Jadi luar biasa ya bisa dijual. Jadi memang kalau bikin kita bagus ya orang otomatis ya. Iya. Atau enggak kalau seandainya kita bikin sendiri dulu biasanya bisa juga kasih ke diri sendiri. Kasih ke kekasih atau kasih ke mertua. Lucu ya. banget. Kasih majikan juga boleh kan untuk buat ini apa istilahnya Menyenangkan hati, siapa iya. tahu bisa dapat kenaikan gaji. Sebelum mulai pembuatan pengen tahu juga nih bahan-bahannya mahal nggak ya? Bahan-bahannya juga tergantung ya. Kayak di sini saya ada bawa yang benang biasa sama benang yang untuk apa namanya? Kayak anjing pudel gitu loh. Anjing pudel, Jadinya benangnya tuh udah memang dikeriting gitu loh. Ada keritingannya dikit. Iya, Ini kalau kayak yang abon ya. Iya kayak abon. Iya, Nih, kayak warnanya abon. juga kayak abon. Terus anjing kan anjing pudel yang putih kan. Putih, oke. Terus kalau yang biasa sih dia cuma lurus aja ya. Di sini saya ada bawa. Berapa lama sih? Boleh tahu nggak misalkan nih anjing ini, kepala anjing berapa lama bikinnya? Kalau untuk yang ukuran kayak gitu sih kira-kira ya 3 jam atau 4 jam ya udah selesai. Udah selesai. Iya. Terus tinggal tusuk begitu jadi anjing. Iya. Tinggal Bisa, beli jangan kapas. tusuk-tusuk jadi kucing ya. Tusuk-tusuk jadi tikus. Bingung. Padahal pengen bikinnya kucing. Yang penting anjing. Ini ada kucingnya nih. Ini ada kucing. Lucu banget. Tentu saja ya pertama itu basicnya dulu, kemudian baru pelan-pelan ya di ini nih ya. Kali ini Joanne mau ngajarin kita yang mana nih yang paling simple? Kasih tahu dulu ya mungkin ini bahannya seperti apa. Bahan-bahan sistemnya. Alat-alatnya seperti apa? Kalau ini kan padnya ya, cushion ya. Alas namanya basicnya, apa? palanya ya. Misalnya buat alasnya. istilahnya Alasnya gitu loh. alasnya doang. Alasnya. Saya ini ininya. Kalau punya saya kan saya bungkus pakai kain lain gitu loh, biar lebih awet pakainya gitu loh. Kalau enggak kan cuman ini kan gampang. Oke juga nih kalau kita kesel sama orang kita bisa Itu dia. itu yang membuat menghilangkan stres begitu. Iya. Saya lagi benci dia. Coba deh ya. Gitu Asal ya. hati-hati aja tangan sendiri jangan ketusuk. Tusuknya kira-kira ya. Ini makanya ambilnya yang gedean dikit, jangan kecil-kecil karena jangan sampai ketusuk tangan. Jarumnya Fahri ngaco beda-beda. sendiri ya. Jarumnya Juga beda-beda. beda-beda. Jarumnya Ada beda-beda. besar kecil ya. Ada yang di sini mungkin nggak bisa kelihatan ya. Di sini di jarumnya tuh ada kayak dibikin tanda gitu loh. Ada yang 3 tanda, 2 tanda. Terus Ini itu menandakan kedalaman atau nusuknya itu dalam? fungsinya itu untuk Beda. membawa benangnya itu ke biar atas. lebih gampang dibentuk gitu loh. Oke. Terus Kelihatan jarumnya ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek gitu. Kalau Fahri lihat sih jalumnya ini kayak buat cangkul golf nih. Ting, ting. Oke. Jadi ini jarum ya, jarum Iya. untuk wool felt. Ini namanya felting ya. Felting, Felting. needle felting. Gampang nggak sih felting. cari ininya? Di Shopee ada. Di Shopee ada. Shopee Oke. ada. Jadi Anda bisa mempraktekkan sendiri ya untuk ini ya. Jadi bisa membuat Ini saya sendiri. buat dari rumah gitu loh. Itu udah Bola-bolanya ya? bahannya gitu loh, yang paling dasar gitu. Oh, Paling iya, dasar. polanya Ini ya. dasarnya gimana Patternnya. bikinnya? Eh, Pertama cari bola-bola seperti gini tuh. Ini kan enggak lah, enggak, kita itu ngambil dari benang juga. dari benang juga. Oke. Dari benang.
Terus kira-kira aja lo banyaknya mau berapa Sebesar banyak apa gitu loh. itu ya, Iya, paling penting iya, sebesarnya benar. apa. Kalau mau bikin yang modelnya anjing yang gede sekali, Iya, terus kita kalau mau anjing yang imut, cuma dipelintir aja, dipelintir aja, terus kemudian kita mulai ditusuk-tusuk begini. Oh, Nanti oke. dia bisa berbentuk bulat gitu loh. ditusuk-tusuk begini nih. Ya, lagi kesal sama siapa, terus dibayangin sambil tusuk-tusuk. Nanti jadi deh orang yang dikeselin. Oh, jadi hanya benang begini tusuk-tusuk tanpa Iya. perlu dijahit ya? Nggak usah Nggak. dijahit. Oke. Jadinya kalau bagian kepala gitu loh, kan kita bikin bulat dulu kayak gini kan. Jadinya seperti ini. Ya, terus kita kalau mau pakai warna apa ya kita ambil sedikit gitu loh. Warnanya terus kita masukin ke sini, terus tusuk bentuknya gitu loh, diginiin aja. Oh gitu. Ditusuk, Aduh, tusuk. kayak kita lagi pusing pakai sedikit-sedikit Iya. jarak enak ya. Ini kayaknya ngebayangin kalau kayak gini mesti lembut akupunktur. Iya, ditusuk-tusuk begini, terus ya kalau Dia bisa membaur. Oh, ini karena warnanya kurang terlalu jelas ya. Jadi ya kalau kan pakai bisa warna. bentuknya jadi begini. Oke. Kan kita tusuk kan, warnanya kan beda-beda. Wah. Terus kalau bagian hidungnya ya kita juga mesti tambahin benang lagi biar agak mancung ke depan. Baru Ada nyambungnya bentuk tusuk-tusuk hidung. lagi. Iya. Jadi itu harus ada konsep 3 dimensinya Tiga juga tahu dimensi, ya. makanya Ingat ya saya teman-teman, jangan di tangan Oh, tusuk-tusuk jangan di tangan. ya, tapi Iya. mesti ada wadahnya. Ada padnya. Wadahnya gampang kok kalau seandainya Anda beli apa Gabus, komputer, busa. beli apa namanya bisa juga pakai kan, ada kan Bisa pakai juga. beli apa namanya, beli handphone sekarang udah nggak pakai beginian ya. Mungkin beli Mungkin kulkas, beli kayak termos, barang iya kan, elektronik itu elektronik yang ada ada giniannya, gabusnya loh. bisa ambil potong sendiri lah. Atau enggak ya bisa beli juga sih di Iya, toko benar. buku. Nah, ingat ya jangan langsung, tapi di sini nih misalnya tadi ini bolanya apa seulai Benangnya, begini, kalian jadi mempraktekkan di agak sedikit dulu baru ditusuk-tusuk biar dia menyatu. Iya. Oh, jadi prinsipnya itu dia menyatu. Jadi semakin Anda rajin tusuk-tusuknya, semakin Anda kesal dengan orang. Nah, itu bentuknya akan semakin bagus. Ini agak sedikit ini. Oke. Kalian pakai ini juga Terus ikut untuk ya. satu bulatan seperti ini berapa jarum yang dipakai? Satu jarum kan? Satu jarum cukup. Satu Jarumnya jarum ini cukup. gimana Cuman cara milih pertama jarumnya? kalinya kita ya pakai jarum yang lebih gede dulu gitu. Oke. Bentuknya kan lebih gampang. Oke. Kalau jarum yang kecil biasanya tuh untuk menghaluskan gitu loh. Menghaluskan permukaan wool feltnya biar lebih bagus gitu loh. Oke. Oh iya lu pas itu langsung kegabung loh. Iya, Dia dia jadi ini kayak sedikit apa namanya gulali ya? Gulali. Iya modelnya yang halus begini kayak gulali jadi pengen makan. Oh, iya. Dasar hari ini apa juga jadi makanan ya. Permen. Permennya Permen yang itu, yang kayak permen kapas. Iya permen kapas ya, biar hang gitu ya kayak model. Oh gitu ya. Jadi teman-teman, jadi Hati-hati tergantung ya, bentuk jangan ya. Ingat jangan kena tusuk tangan. Soalnya saya juga waktu Oke. baru mulai juga udah tusuk berapa kali tuh. Berapa lama kalau belajar sampai bisa bikin kepala kucing yang lucu? Butuh berapa lama? Tergantung tiap orang ya. Biasanya Tergantung juga berapa ada kesel ya. nggak ada juga yang bikin kayaknya tuh nggak seimbang mata yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah kalau itu gitu gimana? loh. Itu baru butuh Farin Ya tanya. itu artis juga. Oh bukan. Maksudnya kalau seandainya Kesenian juga. udah tanggung Bisa nih, udah diperbaiki jadi segini, nggak? Bisa. ditambah dengan Farin. Tambah Boleh nggak benang. Farin bikin ancur dikit ini? Iya, boleh. Bukan ancur, maksudnya Farin pengen tahu yang dengan warna kontras ini ya. Uh-huh. Dia bilang katanya kan tadi kan buat segabung tidak perlu benang, tidak perlu segala macam, cuma dipelintir-pelintir sesuai dengan bentuknya. Farini pengen lihat nutupin kesalahan Farini ya. Karena di sini. Bisa. Nah, udah gitu di sini langsung ditusuk-tusuk aja. Iya bisa. Iya, Mina tahu kalau misalkan dia mau bikinnya kecil begini nih. Nah, karena ada kesalahan nanti bisa jadi Ditutup, segede begini. Karena kan nambah ditambah-tambah terus. Iya, makanya bisa juga kita ulangin lagi gitu loh. Misalkan bagian telinganya kita nggak suka gitu loh, yang sebelah kiri, kita Ambil lagi, terus kita mulai lagi gitu loh. Oh, bisa ya? Bisa, oke. bisa. Iya. Tapi bukannya sudah nyambung, sudah berbau. Bisa. Masih bisa Tapi dicopotin. mungkin udah sedikit terkontaminasi warnanya ya mungkin kalau warnanya kontras. Kita tambahin aja yang warna yang sama dan sebelumnya Nah, itu. tadi ditambal bola ya. Farini sudah berambut sekarang. Rambutnya coklat loh. Ini rambutnya kan. Ini baru berambut, belum ada mata, belum ada apa. Kayaknya Farini udah kesenangan ya, kesukaan ya dan nusuk-nusuk. Ini juga ada contoh matanya nih, matanya sangat kecil. Ini Farini bikin orang bilang biasa 3 jam, Farini tinggal hanya bikin 3 menit. Ih sombong. Wah, sombong. Jadinya apa, matanya Kak? dimasukinnya gimana? Kak, jadinya jadi apa dong? Jadi Ini hidungnya, hidung yang anjingnya. terus itu loh. dicolok juga, dipakai ini juga. Iya, kan bagian matanya kita mesti lagi
ditusuk kayak bentuk ada apa mata manusia gitu loh, kan ada agak ke dalam, condong ke dalam. Oh, iya iya, kayak di bagian dalam. Iya. Satu mata sudah ya kebentuk ya, satu mata ya. Oke, Kak Farini sudah selesai. Nah, ini hasil yang bikinan Kak Farini. Percayakah Anda? Jadi ini juga matanya boleh bilang ya tergantung kita juga, kadang-kadang bisa pakai menempel ya kayak mata kalau kita bikin bakarya mata itu tuh yang ini. Ada juga yang bikin nempel. dari benang warna hitam. Oh, benang warna hitam juga bisa ya? Iya, ada. Tergantung ya, makanya mau yang bikin yang kayak gimana gitu loh. Kayak ini kan saya pakai yang mataku. Oh, kalau ini manik-manik ya. Ini dari manik-manik. Lucu banget. Udah dikasih alas tempat duduk. Iya. Ini apa boneka? Itu sea otter. Sea otter. Haita. Iya, haita. Apa ya? Bahasa Indonesia apa? Yang bisa bikin waduk kan? Iya. Sea Apa, Dit? otter. Tupai air. Tikus laut mah. Bukan tikus laut. Nanya Air tawar sih. teman-teman, ada nggak yang tahu ini namanya siapa? Kurang deket kami, nah deketin lagi. Yang bisa bikin waduk. Yang suka Ya, cuci ternyata apa, pasang mata piring tuh nggak gitu loh. gampang ya. Cuci piring. Cuci piring kan bukannya? Kalau ada apa namanya? Baskom. Terus dia suka Cuci piring. cuci piring gitu loh. Kartun ya? Film kartun apa ya? Kayaknya alami mereka. Alami juga ya? gitu Oh ya, suka cuci piring. Farini lagi berjuang untuk membuat matanya, kok nggak masuk gitu. Terus akhirnya Amina perkenalkan ya hasil karya dari Joanne. Sebenarnya masih banyak lagi dan dia sendiri juga berhasil bikin ini terus dijual. Ada yang suka dengan karyanya, terus ini juga dijual. Jadi teman-teman sebenarnya dari setiap kegiatan kamu, keterampilan, kamu perbaiki, kamu belajar, kamu dalamin, lama-lama ini juga bisa menghasilkan uang. Ya, jadi ini juga termasuk karya yang luar biasa. Farini sudah memasang 2 mata ya. Yang penting jangan putus asa Ini gitu. 2 mata ya. Ini orang biasa 3 jam, Farini hanya beberapa menit lah. Jadi masih dapat diterima. Meskipun guru Joanne belum bilang bisa diterima, Farini langsung ngomong bisa diterima ya. Diterima Dasarnya udah. memang begitu benar. Dasarnya iya, tapi ini hanya perlu diperdalam lagi. Iya. Dan ini juga ada hidung segala macam ya. Iya. Ada bentuk hidung, tetapi juga bisa ada yang seperti pakai yang namanya tadi bilang langsung di Pakai benangnya gitu. benangnya sendiri seperti Ya, ini nih panda contohnya. gitu. Oh, ini kalau seandainya Kayak itu ini mesti juga. bikin padet ya? Kayak ini Jadi- juga benang sendiri ini. Kalau Oh, yang ini nih kan lu Golden Retriever itu loh. Oke. Ya, bisa Lapu-lapu. kelihatan. Ya. Terus jadi kalau dari Joanne sendiri bikin satu karya ini ilhamnya dari mana? Yang ada di otak. Ada di otak. Kadang-kadang juga lihat di internet juga gitu loh. Saya hari ini mau bikin apa gitu. Bikin panda. Nakutin, Bu. nakutin. Nah, ini namanya belum dia reparasi, ini yang paling dibikin ya. Maksudnya itu cara nempelnya aja secara sekilas aja, ya, secara sekilas aja. Tapi ya tentu saja harus dirapikan dan harus ya tadi aja ini ya apa bola-bolanya juga belum Farini bukan pakai bener bola-bola, hanya perkiraannya hanya dengan menusuk-nusuk, tetapi tuh saya perlu yang namanya kreatif Anda, Ya. Ya, benar. kesabaran Anda, Kesabaran, benar, plus benar. kekesalan Anda, Sama Buat seni. stres. Menurut Ya, Amina seni. butuh sih kalau ada jiwa seninya itu makin bikin makin bagus. Iya, Betul. iya benar. Apalagi kalau saat lagi senggang, jangan main handphone melulu gitu ya. Tusuk-tusuk lah ini Tusuk-tusuk, gitu ya. Ada hasilnya, terus bisa dijual Dan dapat menghilangkan stres. pemasukan. Ini Farini lagi coba nih mau cabut bisa nggak? Bisa dicabut ya. Ini kan Bisa. Farini kan jadi kalau ya jangan. Gimana cara cabutnya? Nusuk-nusuk juga bisa keluar. Oh, Enggak, tinggal karena diperhatiin. dicopot Farini belum aja. Tusuknya tusuknya belum benar-benar. benar-benar padat. Kalau udah kayak gini udah nggak bisa dicabut lah. Oke. Cabut bisa cuma udah jadi jelek kan. Iya. Biasanya sih saya gunting aja. Oh, Kalau Jadi terlalu ini padat. semua seperti ini semua tuh benang, hanya permainan warna. Iya, permainan. Kemudian ini juga hidungnya juga dibuat dari benang dengan ditusuk-tusuk dan anaknya juga dari benang semuanya ya. Jadi bisa sekecil apapun juga bisa, tergantung telatennya kita dan juga jarumnya ya. Jarumnya, ya. Jarumnya mahal nggak kalau kayak gini? Iya. Jarumnya kalau yang dari Jepang mahal juga. Dari Jepang mahal juga. Bisa tahu kurang lebih berapa?
Satu jarum mungkin juga bisa sampai 500 500. NT. Tapi kalau yang nggak dari Jepang ada? Soalnya yang dari Jepang kan dia kan ada penutupnya gitu loh, Oh, oke. yang lebih aman gitu loh. Jadi Kalau ini kan kayaknya pegangnya tuh lebih susah. takutnya Pegang. kita yang kena Juga, sendiri oke. gitu. Oke, tapi ini kalau yang biasa kayak seperti ini berapaan? Yang ini biasanya sih dia jualnya satu paket ya. Oh, satu paket. Di dalamnya banyak jarum gitu loh, ada beberapa ukurannya, jarum. jadi Lebih murah, kira-kira ya 150. satu paket 150. Iya. Oh, jadi murah sekali ya, satu paket 150 bisa dipakai berulang-ulang, tapi ingat ya jangan sampai ketinggalan di bangku atau di mana. Iya. Waduh, bisa ketusuk orangnya. Terus Iya. kalau untuk bulu-bulu wownya ini asli ya? Ini bulu apa ya? Kalau ini ya menurut saya sih dia mungkin yang kimia ya, bukan bulu asli ya. Sintetis. Iya, sintetis gitu loh. Terus dia juga ada banyak ragamnya gitu loh. Ada yang juga mirip benang sutra gitu loh. Oke. Biar mirip anjing yang lebih- Maltese. oke. Anjing Maltese kan bulunya kan agak mengkilat. Oh, Nah, oke. dia pakai benang sutra yang mirip itu tuh lebih condong ke mirip anjing yang asli. Harganya lebih mahal. Ini tujuannya mau bikin apa nih sebenarnya? Tadinya saya mau Monkey. bikin Shiba. Shiba. Oke, Shiba. ini Terus Shiba. nggak dimajuin Itu lagi. itu sudah ada Shiba kan? Iya. Oh, Shiba seperti Shiba. ini. Iya. Jadi sebelumnya udah ini, tetapi akhirnya ditunda dulu, belum ya. Dan ini juga katanya ini kalau kayak gini bisa juga ya setelah Anda mempraktekkan, membuang stres Anda dengan membuat begini dengan colok-colok, kemudian ternyata ditambah dengan kreatif Anda, mungkin sudah bisa menghasilkan beberapa, kita bisa gantung, dimasukkan dengan ini nih ya. Gantungan, cantelan, bisa juga untuk ya di tas lah, di mana ya. Wah, luar iya. biasa sekali. Terus bahannya gampang didapat nggak? Bahan seperti wool ini. Gampang didapat di Shopee banyak. Oke, di Bisa internet juga dilihat di sana. dibeli ya. Iya. Jadi sebenarnya dengan bahan yang gampang, alat-alatnya juga mudah, hanya butuh ketelatenan, iya. ketelatenan dan juga Kesabaran. ya jiwa seninya mesti ada nih. Baru bagus ya. Jadi biasa kita hanya bisa menikmati, oh di Jepang kayaknya boneka-boneka lucu ya, ternyata ya bisa dibikin juga nih. Iya. Tergantung telatennya nih. Ada Jadi- juga artis yang di Jepang malah bisa bikin mata kucing tuh bikin DIY, bikin sendiri. Oh, sampai mata dari kucing pun bulu-bulu nih. ini ya. Bukan, matanya tuh dari akrilik ya. Oh, ya. Dia beli yang transparan. Terus kan mata kucing warnanya kan lain-lain, beda-beda. Terus dia pakai bahan kayak untuk menggambar gitu loh, sebagai backgroundnya, dasarnya. Jadinya kelihatannya lebih hidup. Ada YouTube-nya loh. Oh, yang seperti anjing seperti ini, kira-kira ya kalau untuk beli bahan segala macam memerlukan berapa? Kira-kira sih perlu paling nggak 20 gram ya. 20 gram benang. Biasanya kan mereka jualnya tuh per 10 gram. Karena ringan sekali. Iya. Kalau mau warnanya lebih lengkap, biasanya tuh saya tuh suka beli yang 10 gram warna beda-beda gitu. Jadinya saya bisa gabung. Saya kan nggak pakai banyak. Terus sisanya juga bisa buat yang lain. Tapi kalau misalkan untuk yang putih begitu, paling nggak ya perlu 20 gram. Oh, 20 gram. Ya. Oh, 20 gram. Ini juga nih, ada juga yang kecil yang sudah dibikin jadi gantungan. Ini kan kayak seperti kembaran kan? Lucu ya. Lidahnya Yang- bisa melet lagi benar-benar seperti guguk. Yang ini kan saya maunya tuh taruh di frame gitu loh, foto Oke. frame. Jadinya kan bisa diberdirikan, dipajang gitu. Oke. Jadi seperti ya ada apa gitu di samping. Ada bingkainya, ada bingkainya. bingkainya gitu. Iya. Far, ini ubek-ubekan dulu Ya, sedikit ayo. apa lagi. Ini Nih, udah tadi kucing, udah kucing. ada lagi ya kucing. Nah, ini Nah, mirip banget deh. kucing. Ini Tadi kayak udah ya. asli ya. Nah, ini juga bisa nih buat ya, tangan Fari ini yang kurang bagus nih. Tangan Fari ini yang bengkok-bengkok ya. Dan seperti bikin kepala kucing ini kira-kira kalau ini udah standar join ya, itu bikin perlu berapa lama? Paling juga 2 jam. 2 jaman aja Ya, ya. soalnya kan yang kucing kayak gini kan yang detailnya tuh nggak terlalu Nggak terlalu detail banyak sekali. ya. Kalau lihat contoh saya yang di IG saya itu kan ada detail banget tuh. Nah itu perlu lebih lama. Paling nggak perlu seminggu. Iya. Oh, jadi ya tergantung juga sih, tergantung dari yang di bagaimana. Iya. Ah, ah. Soalnya kan kucing kan ada yang warnanya banyak tuh.
di bagian Oh iya, ada yang belang-belang. Ya. belang-belang. Nah, kalau yang belang-belang itu perlu lebih banyak. Jadi Joanna sengaja bawa contohnya yang lebih simple, tapi lihat lebih simple saja sudah begitu indahnya. Jadi nggak sampai Mirip bawa yang aslinya lebih ya. sulit ya, karena kalau lebih sulit nanti kita lihatnya tertarik, tapi pas bikin jadi emosi jiwa lagi. Karena tadinya menghilangkan stres jadi semakin stres lagi. Jadi jangan, tentu saja jangan terlalu muluk-muluk dan harus mempunyai percaya diri seperti yang diajarkan dalam sekolahnya ya, harus memiliki percaya diri. Bikin ya mungkin sekarang mungkin nggak sesempurna, tapi sudah mirip-mirip ya oke lah gitu. Jangan nanti udah baru bikin sekali langsung pingin maunya seperti yang sudah bikinnya sampai puluhan tahun ya, tidak mungkin lah. Di mana-mana juga harus belajar dan telaten untuk berlatih dan berlatih. Untuk semua hal harus begitu. Oke deh. Nah, untuk acara WWW-nya kita akhiri dulu sampai di sini ya. Saya Farini Anwar. Amina Chandra. Joanna. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Tapi untuk ini kita masih lihat-lihat sebentar nih, masih ubek-ubekan sedikit. Oh, boleh. Lihat aja. Ini jadi nafsu deh. Ini buat apa nih? Kok ada tiba-tiba datang? Ini untuk yang bikin gantungannya itu. Kan di dalamnya kan saya juga masih pakai yang dari pembantu buat masukinnya ya. Iya. Biar dia ya. nggak copot gitu loh. Terus saya pakai ini. Ini nih guguk nih gondrong nih. Guguk gondrong juga lucu nih. Ya. Itu dijejer-jejerin lucu kali ya. Gondrong. Itu yang Kalau Amina papannya boleh kami. Oh iya. Papannya Jejer-jejerin kita jejer-jejerin. Ini semua adalah hasil karya tangan dan tidak memerlukan benang, tidak memerlukan mesin, istilahnya api. Kalau biasa kan buat nempelin plastik, tidak memerlukan apa-apa, hanya cukup jahit juga nggak usah. hanya Nggak cukup usah. benang. Ini namanya benang ya berarti? Benang Ya. wool, iya. Benang wool, kemudian dan jarum. Jarum, ya. Ya, jarum hanya 2 in saja, selebihnya adalah keterampilan dari tangan kita sendiri. Wah, kalau kayak gini Valen jadi ingin berlatih nih. Nah, ini bisa juga nih kalau seandainya Anda sudah memiliki banyak karya, bisa juga ada papan begini, kita pengen ditunjukkan nih yang sudah dibawa oleh Joan. Joan terima pesanan nggak? Oh, terima. Terima pesanan, maksudnya mau bentuk Kalau apa misalnya gitu ya? mau bentuk apa juga bisa ya. Kalau ada fotonya ya bisa. Bisa ya. Bisa Iya, foto. cuman saya Muka orang bisa. muka orang belum pernah coba, Belum pernah tapi coba. bisa ya. Oh, boleh. Tapi kita masih foto dari yang depan, terus yang dari samping. Karena dia 3 Sebanyak dimensi. mungkin ya yang banyak sudut gitu loh. Soalnya kan kita mesti lihat 3 dimensi. 3 dimensi gitu. Wah, teman-teman bisa bikin wajah orang, muka orang. Nah, kita sekarang lihat ya di sini Malang Jatim hadir. Kemudian Kusmaina El Wasna katanya hello. Iya, hello. Kemudian juga bilang katanya Joan salam kenal ya. Salam kenal. Dan dari Dening Sili katanya Kak Joan mirip Uni Korea ya. Tapi Thank you. Indonesia loh. Iya. Indonesia loh. Oni. Kemudian juga hadir salam kenal dengan Ibu Joan dari Idris. Kemudian tadi juga ada dikasih lihat ya namanya apa itu musang ya. Ini namanya musang ya? Tadi yang ditanya ini musang. Bukan musang deh. Kemudian Otter, dari otter. Dwi Budi Raharjo katanya mantul. Iya. Jadi nggak tahu nih di Indonesia ada jual kali musinya. Di Indonesia kayaknya Seharusnya juga ada mulai pasti ya. ada ya. Ya, cuman kebanyakan tuh yang dari Jepang, dari Korea, Oke. terus Amerika juga ada. Berang-berang, gitu. Bu. Berang-berang. Oh iya, berang-berang namanya ini berang-berang. Jadi ini Joan sendiri ini perlengkapan yang simpelnya itu biasanya menggunakan kalau saya mau bikin anjing ini beberapa anjing ini warnanya kurang lebih seperti ini, banyak kurang lebih coklat tua, coklat muda, atau Anda lebih mau fokus ke abu-abu dan putih juga bisa nih. Wah, ini udah lucu. Ya. Karena badannya gemuk-gemuk nih. Jadi Ya, ini yang karya yang dibawa nih oleh ini. Jadi kalau misalnya yang mau yang abu-abu juga bisa ya. Jadi bahannya mungkin untuk pertama sih dianjurkan ya agar belinya cuma 1 aja warna. Atau Ya 2 paling warna, kalau jangan banyak-banyak. mau bikin kelinci atau bikin yang 1 warna gitu loh, pilih aja warna putih gitu loh. atau Ya, enggak ya itu. sebagai pemula lah. Pemula. Setelah Anda memang berminat ya boleh lanjutkan baru coba. Iya, Jangan campur buat, warna. jangan cuma nafsu dulu tetapi ternyata terakhir ya akhirnya malah boros. Iya, benar.
Anda dulu lihat, oh kira-kira suka nggak ya dengan berkarya seperti ini? Dan beli 10 gram dulu. Belinya 10 gram saja, ini enak sekali. 10 gram Ini kira-kira ya berapa? besarnya segini. 10 gram. Ini nggak sampai 10 gram. Oh, Jadi 10 gram itu sebesar apa sudah? Yang 10 10 gram? gram mungkin ya kayak segini, lebih banyak dikit ya. Oh, hanya tinggal segini dulu. Kalau pakai jarum biasa bisa nggak ya? Jarum biasa nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya Setengah makanya mati. saya bilang Kesannya ini seperti jarum biasa, tetapi di sini ada sedikit kalau diraba nih, Iya. kalau diraba ada sedikit Oh, ya? istilahnya kesetnya. Jadi itu yang bikin dia nyangkut. iya benar. Oh Itu, iya iya iya. Jadi jangan pikir, oh ini kan kayak jarum biasa sih. Dia nggak mulus gitu loh. Jadi dia ada sedikit kayak ada geriginya. Geriginya dikit. Iya, ada geriginya. Oh iya ya. Nusuk-nusuk gitu baru terasa gitu. Dia Jadinya masuk, dia bisa masuk. menarik Iya, iya, lagi iya. gitu loh. Narik masuk narik ya. Narik maksudnya, masuk, Jadi ya. dia ngiketin. Iya benar. Semakin Anda rajin, misalnya kalau Anda mau coba dulu gitu, beli 10 gram, kemudian ambil sedikit, mau bikin coba nih, padetin dulu. Semakin tusuk, semakin banyak-banyak tusuk, dia semakin lama semakin padat. Iya. Karena dia semakin menyatu dari yang, mungkin dari yang segini, nanti hasilnya mungkin hanya ini bisa mungkin 10 gram cukup. Enggak, itu enggak nyampe. sampai. Ini nggak sampai 10 gram, ini untuk kelinci ini doang. Iya. Ya, jadi kayak begini ya, mungkin sudah bisa, ini juga 10 gram, nggak sampai juga. Enggak sampai. Jadi 10 gram saja sudah bisa, mungkin bisa bikin 2 kepala ya. Bisa. Bisa 2 kepala dengannya, jadi mungkin bisa 10 gram, beli yang, minimal beli 10 gram ya? Minimal 10 gram. Oh, minimal 10 gram, jadi beli yang paling minim. Kalau seandainya ke toko Anda bilang, ternyata boleh beli 5 gram, ya silakan beli 5 gram, mungkin 2 warna. Iya, kalau saya kan udah biasa belinya yang 50 gram. Oh, 50 gram. Ya perlu Sudah lebih habis. banyak. Iya. Jadi ya 50 gram, nah setelah itu baru beli. Jangan kalau seandainya Anda ke toko, bilang, mesti beli 50 gram. Jangan ya. Cari 10 lagi gram tempat dulu. lain. Cari yang 10 gram aja, yang minimal aja deh, minimumnya deh. Jangan Iya. maksimumnya ya. Dan biasanya mereka juga ada diskon gitu loh. Beli berapa 10 gram dapat lebih murah gitu loh. Oh, oke. Udah gitu ya kalau bisa ya minta boleh gak sih misalnya supaya gampang apa-apa kan matanya mungkin warna coklat atau warna hitam, bila tambahnya minta dong dikit aja warna coklat gitu kan. Bisa pintar-pintarnya kita aja ya. Iya. Oke deh teman-teman, ada pertanyaan nggak untuk ini? Untuk keterampilan ini ya. Untuk ini keterampilan juga ini. keterampilan seni. Nah, Joanne selain keterampilan ini ada keterampilan apa lagi ya? Gambar-gambar di Gambar-gambar. line stiker. Oh, line sticker juga termasuk Joanne yang gambar. Sambil tunggu Ada. bus, terus ya saya Wah, gambar-gambar bus. Sambil tunggu bus, gambar-gambar bus. Gambar-gambar di Di HP. Saya Di kira HP. gambar-gambar Enggak, di bus. sambil tunggu Dan dalam bus. busnya kita gambar. Kan ada aplikasinya. Aha. Terus kita ya sambil tunggu bus datang ya kita gambar-gambar dulu gitu loh. Oke. Pokoknya isi waktu lah. Jadi jangan hanya mangkel, tunggu bus lama banget. Kita bisa Memanfaatkan waktu. Iya. Nah, tapi ya. kalau ini mungkin nggak bisa di jalan ya. Pas Nggak di saat bisa. Anda di rumah, misalnya kalau lagi mangkel nih, belum ada yang ajak kencan misalnya. Ini kalau di jalan orang bisa ketakutan, Bu. Sambil jarum tusuk. Terus mulutnya juga Jadi komat kayak kamit imun gitu aja. ya. Ilmunya juga komat kamit. Oke. Oke. Sekian ya untuk ini. Jangan lupa untuk share. Dan kalau ini berminat, tadi dibilang ini bahan-bahannya bisa beli di Shopee. Ya. Atau mungkin juga kalau seandainya dekat dengan yang toko-toko kayak Kerajinan prakarya, tangan. Kerajinan Iya. tangan yang di Wow. Taipei Main Station itu loh. Taipei Main Station juga ada kan? Ada ya, Mm, ada. mm. Ya. Terus ini nggak perlu istilahnya belajar gimana ya. Yang penting ada gambaran mau bentuknya apa. Iya Ada benar, niat, benar. Kemudian ya bayangkan dan sambil tusuk-tusuk kurang lebih kayak gimana gitu. Tusuknya tusuk ke benang ya teman-teman, bukan tusuk kemana ya. Nah Jadi, seperti ini. Aku dilahirkan dari tusuk menusuk. Jadilah aku. Tusuk jadilah aku. Oke, kita sekarang akhiri dulu ya untuk Sampai jumpa. Semoga Ini suka terlalu ya. banyak nih. Jangan lupa untuk di-share ya. Jangan lupa untuk di-share. Oke.